Kalau misalnya mereka udah ada beberapa orang pernah beli ini itu segala macam dan mereka semua nyaman, otomatis si anak pasti cocok kayak gitu aja. Umumnya yang membedakan tuh kalau single itu dia itu sendiri. Iya, jomblo benar sendiri. Benar, dia single itu sendiri. Orang yang lebih kebanyak ke strumming terus atau enggak main mungkin petikan, lebih pop lah ya. Pop. Mungkin dia akan lebih nyaman pakai single coil. Dalam artian dia secara fisik bentuknya single, tapi secara teknis sistemnya humbucker. Jadi di dalam dia ada dua magnet, ada dua kemparan, ada dua gulungan. Hai semua, aku Mario. Saya Kak Yogi. Kita dari instruktur gitar Bali Rudiman. Kali ini kita kedatangan tamu yang super keren, tamu agung. Dengan Kak siapa? Yana. Kak Yana. Halo. Kali ini kita bakalan ngobrolin segala macam tentang gitar, seluk-beluk sejarah Dari lahirnya jam berapa, sampai apa? Sampai habis. Oke. Sampai habis. Siapa terus? Sampai nanam pohonnya gimana sebelum jadi gitar. Dari akar sampai ulang. Nah, Kak Yana, apa Ya, kabar nih? baik. Sehat? Sehat. Menggemuk. Tambah Tambah lebar. koleksi tambah banyak ya? Enggak lah. Segini aja masih tetap 20 ya, 20 ya, ke atas. ada belakangnya. Ish. Nambah berarti. Ya, kita ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama nih, kalau untuk pemula, Ya. cara milih gitar yang baik itu gimana? Untuk buat pemula, Untuk pemula itu berarti entry level ya. Ya. Oke. masih Benar-benar Kunci-kunci ya baru mau gitu. belajar ya. Paling pertama yang kita harus tahu itu si anak ini sukanya lagu apa. Begitu. Kenapa lagu apa? Kan biasanya cenderung yang namanya anak-anak, kenapa dia pengen belajar gitar selain dari disuruh orang tuanya ya, gitu. Biasanya kan cenderung karena dia kepengen menjadi seperti idolanya. Nah dari situ aja dulu dilihat si idolanya ini musiknya, ya idolanya dia itu musiknya musik apa, genre musiknya apa. Nanti setelah itu baru kita bisa pisahin opsinya, entah dia lebih ke arah yang distortion atau lebih ke arah musik pop. Pun secara garis besar kan gitu. Kalau udah tahu, baru kita ke budgeting dulu. Gitu. Disesuaikan dengan budget. Genrenya apa, budgetnya, terus kemudian referensi. Dalam arti referensi itu gini, anggaplah ada sekian banyak brand sekarang nih. Mana yang lebih banyak dapat referensi dari orang bahwa ini brand, after sales-nya bagus, paling nggak gitu. Atau enggak, after sales itu berarti kan kalau misalnya kita beli, ternyata begitu sampai rumah, wah ini ada bermasalah nih. Nah, ada harga jual kembali. bukan harga jual, paling nggak dari toko dia bisa memberikan solusi tentang masalah itu. Itu lebih ke situ. Terus yang kedua, ininya juga apa? Si gitar itu pengalaman dari referensi, balik lagi berarti kan pengalaman dari teman-temannya dia. Nah, kalau misalnya mereka udah ada beberapa orang pernah beli ini itu segala macam dan mereka semua nyaman, otomatis si anak pasti cocok kayak gitu aja. Jadi intinya pertama genre musiknya apa, disesuaikan dengan seleranya dia. Kan nggak mungkin senangnya Avril dikasihnya Flying V. Kayak gitu contohnya kan. Senangnya Ciran kasih. Nah, kedua budgetnya. Nggak mungkin juga entry level terus dikasihnya Tom Anderson atau itu kan. Kasihan kan, sayang kan. Jadi lebih ke situ sih. Oke. Apakah perlu pemilihan antara akustik atau elektrik dulu, kayak gitu? Oh, kalau itu pasti udah di awal, paling awal. Sebelum tadi genre itu sudah dari awal udah kita bahas dulu. Dia ini pas tanya sih ke anak, kamu mau belajarnya gitar akustik apa gitar elektrik gitu. Kalau udah akustik kan berarti udah selesai, udah nggak perlu mikirin genre dan segala macam dong di sana. Gitu.
Tapi kalau ketika dia jawab elektrik, ya seperti yang saya jelasin tadi itu. Baru ke genre. Tanya dia, kamu sukanya musiknya apa? Terus senengannya kayak pengennya jadi kayak siapa gitu. Ketemu, oh yaudah, berarti kayak gini nih modelnya. Nah, terus kita lihat budgetnya nih. Oke, budgetnya yang masuk sekian, tinggal tanya-tanya ke Toko musik. pengalamannya toko musik itu. Ini kalau saya beli, terus kalau misalnya trouble di sini bisa nggak service atau menyelesaikan masalahnya gitu. Karena itu paling penting kan. Apalagi kita ngomong entry level soalnya. Apakah perlu dia harus misalnya kan naik tuh kadang-kadang nggak semua naik tuh nyaman sama dia. Kalau ngomong entry level mereka belum akan menuju sampai sana. Berarti kita yang mengarahkan. Kita yang mengarahkan, disesuaikan dengan yang dia suka. Ya saya modal dulu ya. Nah, dari model kan, dari model. Iya. Nggak seru gitu. Lebih ke situ sih. Iya. Nah sekarang di gitar elektrik itu kan ada pickupnya ya. Kalau Single dan setahu humbucker. kita. Iya, secara garis besar single dan humbucker ya betul. Nah itu bedanya apa tuh? Kalau bahasa umumnya yang membedakan tuh kalau single itu dia itu sendiri. Iya, jomblo benar sendiri. Benar, dia single itu sendiri gitu. Dalam artian dia hanya menggunakan satu magnet, satu magnet yang digulung pakai kumparan. Nah, kalau humbucker berarti ada double dia. Ada dua gulungan. Dua gulungan. Udah resmi lah dia ya. Betul. Terus Sah ya, udah sah. kalau yang membedakan apa? Karena dia single, karena dia sendiri, otomatis suara yang dihasilkan sama dia tidak akan bukan sekeras ya, tapi lebih tepatnya sebesar atau segendut berdua. Itu penjelasan paling gampang. Jadi humbucker akan selalu lebih fat, lebih gemuk. Humbucker Lebih gemuk suaranya daripada single secara suara. Oke. Kalau ditanya mana bagus mana jelek, nggak ada bagus nggak ada jelek karena semua punya fungsinya Selera, masing-masing. Tugas ininya Selera masing-masing ya. pertama selera, yang kedua sesuai dengan tujuan dibuatnya masing-masing. Kayak misalnya orang yang lebih kebanyak ke strumming terus atau nggak main mungkin petikan, lebih pop lah ya, pop. Mungkin dia akan lebih nyaman pakai single coil. Gitu. Tapi kalau orang yang banyak main musiknya pakai distortion yang heavy, terus yang agak main metal, atau mungkin main rock yang memang kebetulan si band yang ditirunya itu pakainya humbucker, ya otomatis dia cocoknya ke humbucker gitu. Nah, kalau plus minusnya minusnya single itu pasti noise. Kalau dikasih distorsi ya. Iya, secara teori, secara teknisnya dia pasti noise karena si magnet itu tidak ada yang meng-cancel gitu istilahnya. Gimana? Nah, makanya akhirnya dibikinlah dulu tuh humbucker itu selain dia bikin soundnya lebih fat, dia berfungsi untuk meng-cancel noise-nya. Magnet sisi sebelahnya itu yang cancel atau istilahnya menghilangkan noise dari magnet yang pertama. Itu kalau jadi kelebihannya humbucker itu dia tidak senoise single. Berarti kan itu termasuk sebagai kekurangannya single. Tapi kelebihannya single dia akan lebih natural soundnya dibandingin humbucker. Jadi banyak orang-orang yang kebiasa main single begitu dia pakai humbucker dia akan komplain, kok kompres ya? Kok berasa lebih kompres ya gitu. Karena kan tenaganya dua. Ketika tenaga dua sekaligus terus ketemu dengan di cancel tadi akan sedikit kita akan merasa seperti kekompres. Ya, single selalu merasa lebih open gitu aja. Ya. Seandainya nanti antara single sama humbucker itu kena gain yang besar atau misalnya drive high gain gitu misalnya, apakah kemungkinan level itu bisa sama atau nggak mungkin? Gini, dari sisi dB berarti ya kan desibelnya kan. Ini kalau mengejar desibelnya yang sama itu hubungannya ke tinggi rendah pickupnya ke senar. Kalau mengejar dB yang sama. Ini ya jarak. Jadi jarak senar. Ya tinggi rendahnya. Tapi ada catatannya. Tidak berlaku lurus antara clean dengan dry. Dalam artian gini,
misalnya kita kejar drive-nya nih, biar drive-nya sama, kita atur posisi tinggi rendahnya. Ternyata clean-nya dengan single dengan humbucker-nya udah sama nih levelnya. Tapi begitu kita ganti clean, belum tentu. Oh iya. Gitu. Balik lagi ke tadi yang saya bilang open-nya itu. Itu ke open-nya si single kita akan menganggap dia itu jauh lebih keras di posisi ketika drive itu sama dengan humbucker levelnya. Gitu. Nah, buat yang belum tahu, ini single, pickup single. Ini humbucker dua. Nah, terus kalau itu apa tuh yang di atas? Kalau ini sebenarnya humbucker hanya dia berbentuk single. Dalam artian dia secara fisik bentuknya single, tapi secara teknis sistemnya humbucker. Jadi di dalam dia ada dua magnet, ada dua kemparan, ada dua gulungan. Apakah kekuatannya itu sama kayak yang Yang di normal humbucker pasti enggak, karena kan secara material pun yang di sini magnetnya pasti akan jauh lebih besar daripada di sini. Oh. Karena kan nggak mungkin kan magnet sebesar Dari ini di sini kan nggak mungkin tuh kan itu. Terus yang kedua, secara polpisnya mata besinya tuh, ini besi-besinya. namanya polpis ya, besinya. Besi-besi Itu pun satu-satu. tidak mungkin akan sebesar ini untuk di sini. Dia kan ini kan yang akan menerima getaran magnetnya ke senarnya nanti gitu. Itu nggak mungkin di sini. Gitu. Jadi secara output single humbucker ini kita nyebutnya single humbucker ya, atau kalau orang-orang suka nyebutnya juga dual rail. Dual rail ini single humbucker ini dia secara output pasti lebih kecil daripada yang normal humbucker. Tapi secara fungsi dia seperti humbucker, dalam artian dia tidak noise, kemudian dia lebih fat daripada yang true single. Lebih fat sedikit. Lebih fat, ya lumayan. Jadi ketika orang yang terbiasa pakai single terus dikasih ini, dia akan merasa gitar saya soundnya lebih fat nih sekarang. Berasa kok buat mereka yang pakai. Ini kan ada ya kreatif dibilang efek, ada efek analog digital. Nah, jadi apa perbedaannya? Jadi orang tuh lebih enak pakai yang mana? Sebentar. Ini sebenarnya nih terjadi pergeseran makna yang sudah sekian lama sampai akhirnya kita maklumin. Sebenarnya bukan antara analog dengan digital. Tapi sebenarnya Stombok dengan multi efek itu kalimat yang paling pas. Karena gini, Stombok pun belum tentu analog. Stombok secara digital kan? Banyak. Contoh, digital delay, segala delay yang menggunakan memori preset itu digital. Terus modulasi yang pokoknya yang memiliki DSP itu digital signal processor udah pasti digital. Kayak gitu. Jadi makanya kayak tadi tak bilang lama-lama menjadi pergeseran kata. Mereka bilang analog itu padahal maksudnya Stombok. Mereka bilang digital tuh padahal maksudnya multi efek kayak gitu. Nah, kalau ditanya mana lebih enak gitu. Kalau ngomongin lebih enak pasti kembali ke kebutuhan masing-masing, ke selera. Tapi kalau ditanya plus minusnya, plusnya pakai Stombok, kita tidak perlu bingung ketika bosan sama salah satu karakternya, itu dulu. Karena kan kita bisa ganti per karakter. Stombok itu kan pedal board yang Stombok itu berarti biasanya terdiri dari berbagai macam pedal jenis suara yang berbeda dirangkai menjadi satu, ya kan? Nah, kelebihannya itu. Jadi kita kalau bosen kita bisa ganti seenak jidat kita lah, itu pertama. Yang kedua, yang kedua, ketika kita lagi bermain terutama di kondisi live, kita bisa merubah settingannya on the spot secara real time. Jadi, kok kerasa tiba-tiba kurang bright langsung, tanpa harus kita buka menu dan segala macam. Itu kan kelebihannya itu. Terus mungkin lebih kecil, ya mungkin saya lebih gampangnya lebih bandel, lebih kecil kemungkinannya bermasalah dalam artian nah itu tadi lagi main salah satu mati, kita bisa copot aja udah nggak usah dipakai, tetap bisa nyala main. Sementara kalau digital
ya udah selesai Kalau masalah. drop ya efeknya bisa besar. Betul. Saya korbannya. Betul. Nah, tapi kalau kelebihannya kita pakai multi efek, pertama kita bisa menyimpan berbagai macam preset yang kita mau. Kita misalnya bawa lagu itu punya perbendaharaan lagu 200 lagu dan itu semua kan ada berbagai macam sound dan model tipe. Itu kita punya preset berbeda-beda. Itu satu. Kedua, simple. Bawa satu pedal. Iya. Ya segitu aja, Iya. sudah bisa mewakili banyak, ya kan? Ketiga, untuk harga cenderung relatif lebih murah daripada kita ngomong mainan stombok. Dalam artian, ngejer stombok yang supaya sekomplit atau sekompleks multi efek. Berarti kan banyak banget kan, nah gitu. Secara itunya ya, secara umumnya kayak gitu. Terus, kelebihannya lagi si multi efek itu, suatu saat nih kita tiba-tiba harus main di sebuah tempat yang dimana kita nggak bawa apa-apa. Sementara, nah kebetulan kita pernah menyimpan settingan itu. Ya udah, kita tinggal copy paste settingan itu. Anggaplah kita udah terbiasa multi efeknya, kita punya settingan A, B, C, D segala macam, kita simpen di internet. Oke. Nah, kita simpen presetnya di internet nih. Main ke daerah mana, kita nggak bawa alat di sana, ternyata ada yang punya efek yang sama. Oh, ya Kita tinggal itu aja tanpa data. gitu. Sesimpel itu dia. Jadi kalau secara fungsi dia jauh sangat memudahkan player. Walaupun kayak tadi lagi ngeditnya lumayan butuh effort. Ngedit pas kita lagi sedang main ya. Sedang main susah. Atau lagi ngulik juga susah. Kenapa? Karena dia terlalu deep. Dalam artian terlalu detail kan. Biasanya detail sekali kan. Di ampli beneran atau di efek beneran cuma ada knob. Ya tinggal kita putar-putar. Kalau di sini banyak frekuensi ini itu segala macam. Iya benar. Dan belum tentu kita paham apa itu. Ya, Kan ada contoh misalnya ada high frekuensi, ada mid frekuensi gitu. Belum tentu kita paham nih ya kan gitu. Parameter EQ. Ya kayak gitu-gitu. Ya syukur-syukur kalau kita kita punya pengetahuan itu ya enak. Jadi ya balik lagi kalau pertanyaannya tadi mana lebih enak, ya dicoba dua-duanya. Kita harus tahu yang kita mau apa. Gitu. Kalau mana yang lebih bagus nggak ada, semua punya plus minus. Berarti untuk pemula itu yang baru belajar lebih baik. Kalau menurut saya pribadi ya, pemula itu kita kasih yang sudah jadi aja. Karena apa? Supaya fokusnya belajar gitar. Gitu. Jangan dia dibikin pecah konsentrasinya dengan keruwetan equipment yang mungkin baru akan berguna ketika dia sudah di tahap intermediate atau mulai advance gitu. Ngomongin pedal board ini itu segala macam. Sementara dia masih baru mau belajar gitar kan. Cari yang udah jadi aja. Dalam artian kan sekarang tuh banyak tuh multi efek yang sudah tinggal pakai play, simple, gampang gitu. Yang kayak gitu aja. Kalau untuk beginner ya. Berarti multi efek. Ya boleh. Multi efek. Oh jadi ini timnya ini nih ya. Yang satu Saya multi efek. tim multi efek, yang satu tim stombok. Stombok ini. Ini dulu kebalik nih. Dia stombok beralih ke multi efek. Nah dulu saya multi efek. Beralih stombok. Itu biasanya cuma gara-gara satu hal sih problemnya. Budget. Gara-gara satu orang. Nah sekarang kita ke analog dulu. Jadi kan dari analog juga kayaknya untuk masalah routing itu hampir sama. Oh iya betul. Ya, multi efek itu simulasi dari apa yang terjadi di stombok. Ya. Disimulasikanlah di multi efek gitu. Urutannya ya. Ya betul. Nah sekarang kita bahas routing dulu. Oke. Routing yang pada umumnya walaupun sebenarnya itu bisa ditukar-tukar. Betul. Routing signal itu sebenarnya bebas, istilahnya gitu bahasanya. Bebas tapi bertanggung jawab. Maksudnya itu begini. Kita boleh posisiin di mana ini itu segala macam, asal kita tahu maunya kita apa. Kalau secara basic, standarnya umumnya, paling pertama itu kiri ya. Kanan ya. Karena kan flow itu dari kanan ke kiri dia. Kanan itu yang ke gitar. Dari gitar, keluar dari gitar. Itu paling pertama itu ke tuner. Kenapa tuner? Sebenarnya tuner, nah contoh gampang nih tuner nih kita bahas. Kenapa ke tuner duluan? Sebenarnya tuner mau ditaruh di mana aja boleh bebas. Tapi kenapa di depan? Untuk
menghindari kemungkinan ketika kita injek tuner ada pedal lain yang hidup. Oke. Ya, ya. Jadi dia benar-benar sinyal yang datang dari gitar itu yang dicun. Kalau misalnya anggaplah saya mau taruh tunernya di belakang, oh ya silakan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi bisa menjamin nggak ketika ngecun semua pedalnya off atau bypass? Iya, iya. Kadang-kadang kan lupa. Bypass, ya, ya. Nah, kadang-kadang kita lupa kan dalam kondisi Sedang main. kita ngecun ternyata distortionnya hidup, kan kacau tunernya nggak bisa baca. Lebih ke situ gitu. Jadi paling pertama itu umumnya ditaruh tuner. Setelah tuner biasanya ada yang disebut sebagai, kalau apa ya bahasanya, penguat sinyal ya. Saya agak lupa bahasanya, bukan buffer tapi lebih ke kayak model kompresor. Terus ke apa? Yang supaya dia tidak terganggu, supaya sinyal yang lewat dari mereka itu tidak di color dengan sinyal lain-lain dulu. Jadi biasanya dia ditaruh di awal. Walaupun kompresor boleh before, boleh after. Tapi lebih enak di After one maksudnya? Bukan, after preamp. Jadi ini semua sebenarnya titik tengahnya itu adalah preamp. Titik tengahnya itu adalah preamp. Preamp itu bisa preamp clean, tapi kalau secara pedal biasanya orang nyebut preamp itu adalah pedal drive. Itu preamp, gitu. Nah, kan statement atau kalimat posisi itu mengacu pada posisi sebelum apa sesudah drive, begitu. Preamp lah kita bahasanya biar enak. Nah, kompresor itu bebas, boleh sebelum, boleh sesudah, tapi pada umumnya ditaruh di sebelum. Umumnya. Kenapa? Karena ekspektasi dari si pemain gitar supaya sinyalnya yang dikompres itu sinyal yang ya anggaplah dikompres itu sinyal yang memang dari gitar langsung. Gitu. Belum kena apa-apa yang lain, takutnya ada coloring ini dan segala macam itu. Setelah itu baru ke drive. Ya, atau kita sebutnya preamp lah ya. Banyak yang sering bertanya, preamp sama distorsi itu apa sih bedanya gitu. Sebenarnya semua pedal yang punya gain atau volume itu bisa dibilang sebagai preamp. Preamplified. Ya, Ada gain dan volume atau equalizer. Itu bisa dibilang sebagai preamp sebenarnya. Jadi hampir semua pedal drive itu ya bisa dibilang sebagai preamp. Hanya masalahnya beberapa pedal drive itu butuh equalizer lagi untuk supaya kita bisa apa ya nyaman dengernya. Jadi orang kadang-kadang enggak kalau cuman level gain dan tone itu bukan preamp lah, ya silakan. Tapi sebenarnya secara apa teknisnya itu preamp gitu. Hanya mungkin tidak bisa dibilang sebagai standalone preamp yang dari pedal itu langsung ke speaker gitu, karena kan tidak ada yang bisa ngerubah EQ-nya menjadi sesuai yang kita mau gitu. Nah, balik lagi yang tadi, setelah itu kan preamp. Habis preamp, habis itu modulasi. Itu secara umum. Modulasi itu semua pedal yang merubah sinyalnya. Contoh, flanger, chorus, pacer. Walaupun ada beberapa apa istilahnya agama yang menganut pacer di awal. Agamanya Van Halen kan. Kalau Van Halen kan begitu kan. Pacer selalu di awal gitu. Kenapa di awal? Itu juga sebenarnya ada penjelasannya. Karena di zaman dulu ampli itu belum ada sendiritan. Cuman input. Iya, jadi dia taruhnya semua di awal. Ketika di zaman tahun 70 sekian itu kan belum ada sendiritan lah bilangnya gitu. Jadi semua di awal. Ampli yang dia pakai waktu itu kalau nggak salah dia masih pakai Plexi Super Lead 59 lah gitu. Plexi itu Marshall Plexi ya. Itu kan belum ada sendiritan kan. Jadi semua ditaruh di awal gitu. Setelah dari sana baru kita ke time base effect. Time base itu terdiri dari delay dan reverb. Time base jatuhnya. Time base ya, karena bukan termasuk modulasi ya? Bukan. Dia time base. Dia menggunakan time untuk menghasilkan suaranya itu. Pakai waktu. Contohnya reverb pun tuh sebenarnya ada menggunakan waktu. Jadi menjedakan ininya kan resonansinya. Jadi
deng, itu kan reverb, jering, Oke. gitu. Nah, Jadi sebelumnya aku pikir reverb itu modulasi. enggak, itu semua itu maksudnya time based dia. Oke. Time based effect itu. Nah, umumnya secara garis besar tuh time based effect itu selalu ditaruh belakang. Karena supaya belakang atau setelah preamp. Setelah preamp. Umumnya karena tujuannya itu supaya preampnya itu tidak digulung hasilnya. Jadi anggap aja gini, coba bayangkan suara delay itu kan berarti pengulangan dari Yang kita mainkan. sesuatu yang kita mainkan kan. Nah, kalau misalnya delaynya itu mengulang nada yang sebelum preamp duluan, misalnya teng-teng, nah begitu dia masuk preamp drive nih, kan yang di drive itu kan dua nada tadi, Berarti itu keduanya. distort jadinya dua-duanya. Kalau di posisinya dibalik, drive-nya itu baru di-delay-kan, itu lebih natural. Iya. Gitu. Tapi balik lagi tergantung kebutuhan si pemakai. Kalau orangnya memang kayak tadi Van Halen, ada beberapa intro di album-album awal dia pakai delay-nya sebelum preamp, makanya susah ditiru. Delay reverb juga begitu. Secara umumnya delay dulu baru reverb, karena kan balik lagi kayak tadi teorinya, supaya jangan sesuatu yang sudah bergema baru dikembarin, diklon. Gitu. Kita kan butuhnya itu gema itu hanya sebagai ambience. Tapi paling apa ya bilangnya? Paling efisien atau paling bagusnya itu dijalankan secara paralel. Jadi Dicabangin. dia dicabang. Jadi delay dengan reverb itu jalannya bareng, delay sendiri, reverb sendiri nanti digabung. Itu yang paling ini ya, paling sempurnanya lah. Nah, digabung itu gimana? Jadi kita menggunakan splitter namanya. Jadi signal drive. Nah, itu banyak terjadi di multi effect, bisa kita bikin tuh simulasinya. Oh, iya. Nah, multi effect itu biasanya bisa. Nah, jadi signal dry-nya itu kita sebut dry ya. Segala sesuatu yang sebelum preamp itu kita sebutnya dry ya. Setelah preamp itu dry. Signal dry begitu mau menuju time base, kita split jadi dua. Satunya ke delay, satunya ke reverb. Nanti kita gabungin lagi, baru kita mix. Terakhir capsim kalau misalnya Stombok. Capsim sendiri sebenarnya, MSIM lebih tepatnya. MSIM itu sendiri bebas, bisa before, bisa di tengah. Anggap aja seperti simulasi sebuah ampli. MSIM itu anggap aja. Kalau kita pakai ampli, kan kita kadang-kadang boleh taruh modulasi dan time based effect itu setelah ampli. Ya, ada yang disebut send return itu. Ya, di send return. Itu boleh. Masuk ke return, habis send lagi. Itu boleh. Atau sebelum input, berarti ampli simulatornya kita taruh paling belakang. Gitu. Kok MSIM? Kenapa MSIM? MSIM itu kan kabin. Betul. Kenapa saya tadi bilangnya ampli simulator, supaya lebih mewakili tujuan yang sebenarnya. Jadi yang kita bikin simulasinya itu kan, jadi dulu, ampli itu sendiri kan sebenarnya merupakan gabungan dari preamp, power amp, dan kabinet. Itu yang paling basic. Nah, ini yang kita mau simulasiin. Kalau ketika kita bilang cuman kabinet simulatornya aja, berarti amplinya nggak ada. Berarti preampnya nggak ada. Oh, iya, preamp clean-nya kan. Oke, kita sudah punya preamp drive nih. Yang kita bilang tadi, ini drive nih preamp kok lengkap, ada ada equalizer dan segala macam, oke. Tapi ketika dia bypass, preamp clean-nya kan nggak ada. Ada jadi. Kayak kita pakai speaker flat gitu ya. Jadi kayak seperti gitar kita langsung colok ke dalam power amp lah, anggaplah kalau misalnya kita mau bunyiin speaker kan berarti langsung ke power amp gitu. Tuh. Ya, makanya tadi tak bilangnya ampli simulator. Nah, kebetulan kalau tak perhatiin, capsim atau kabinet simulator yang beredar saat ini itu sebenarnya sudah mengadopsi equalizer yang seperti ampli simulator walaupun secara sederhana. Jadi walaupun kita bilang cuma colok capsim, clean-nya juga udah enak. Gitu. Kayak misalnya kayak tadi kita sempat sebelum di luar tadi kita sempat ngomongin Radial JDX. Radial JDX itu bukan kabinet simulator, bukan capsim itu. Dia MSIM, ada preampnya, ada pilihan preamp. Gitu. Ada pilihan kita bright, normal. Nah, itu sebenarnya sudah preamp sectionnya dari si JDX itu. Gitu.
Berarti itu harusnya kita nggak perlu pakai preamp lagi ya berarti dari Preamp clean? Nggak mesti add drive. Oh kan dia clean aja, kita tetap butuh preamp drive. Oh, berarti 2 preamp jadi ya berarti. Ah itu juga ini nih, apa ya, dulu terjadi sebuah Fenomena. bahasa yang akhirnya sebenarnya belum tentu benar salah tapi dipercaya, bahwa ada istilah jangan sampai kamu double preamp. Ingat nggak itu? Dengar ya, double preamp. Itu benar dan salah. Maksudnya jangan sampai double preamp itu benar ketika kita anggaplah sesama clean kita double equalizernya dua eki aktif jalan barengan. Mubazir. Iya dong, dari awal gitar sinyal clean kita di eki, jadi menjadi begini gitu, bentuknya segitiga misalnya. Terus dia ketemu lagi preamp belakangnya clean juga nih, di eki lagi berbentuknya Percuma kotak, percuma dong yang segitiga ini. Iya, hilang dia. Nah itu kan nggak ada gunanya. Tapi ketika preamp clean ini yang di terakhir ini hanya bisa clean aja, kita nggak ada masalah kasih preamp drive di depan. Oh, Beda warnanya. Berarti benar. Itu nggak masalah, itu nggak pernah masalah. Aku pakai AMT Soldano. Soldano, Belakangnya F1. iya nggak masalah. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Tapi karena Solda F1 itu dia ngasih kamu fasilitas Cuma clean channel, aja. Channel. Ada send return lagi. itu lebih baik dicoba. Nanti kita tinggal tentuin mana lebih enak. Opsinya antara dia menjadi channel switching untuk F1 khusus F1 aja nih, channel switching dia gantian sama S1-nya atau linear seperti tadi. Aku main linear sih. Kalau kamu sukanya linear ya nggak ada masalah. Oke, lanjut next. Sekarang ada pertanyaan nih. Untuk bedain rhythm dengan solo. Ya. Nah, solo bukan solo Jogja ya, solo kita melodi itu maksudnya. Itu bedanya gimana? Tambah volume bus ke apa? Ya, secara garis besar, secara umum yang membedakan supaya terdengar berbeda antara rhythm dengan solo ya paling pertama itu ya pasti volume. Jadi ketika dia mau solo, volumenya harus di-boost. Volumenya. Itu ininya dulu ya, basicnya dulu. Nah, setelah di-boost akan ada pertanyaannya. Kamu mau di-boost dengan suara yang sama atau di-boost kalian suaranya bisa dirubah sedikit? Ada lagi istilah kayak gitu, di color. Karena kan kita selera, ada seleranya dia ketika solo, soundnya sama persis waktu nge-rhythm ya silahkan. Itu berarti cukup transparan clean boost, itu istilahnya. Transparan clean boost, taruh di pos itu setelah ya. Taruh di setelah drive itu pasti akan ngangkat volume. Gitu. Tapi kalau misalnya dia kepingin supaya agak sedikit berubah lah, ya berarti kita harus cari yang agak coloring. Contoh ada EP booster, ada jenis boosternya. jenisnya. Ada pedal equalizer yang punya volume, itu juga bisa dijadikan sebagai Boss ya. Boss, ada terus source audio banyak kok. Itu juga bisa dijadikan sebagai untuk volume boost solo. Tapi balik lagi secara garis besar, untuk membedakan antara rhythm dengan solo, volume boost. Karena banyak orang suka nanya juga gini, taruhnya di depan apa di belakang? Karena ada booster nih, punya booster atau sebelum gitu. Yang orang suka nggak ngeh mungkin kalau kita taruh sebelum drive, dia tidak akan naikin volume, dia hanya gedein gain. Karena harus yang namanya pedal drive atau pedal preamp drive atau pedal distorsi, mereka punya volume sendiri. Ya. Jadi dia mengabaikan volume yang terjadi sebelum dia, hanya dianggap cuma nambahin sinyal supaya dia lebih gendut aja, lebih tebal lah gainnya. Ya. Nah itu juga berguna, karena kan kadang-kadang ya itu tadi tiba-tiba misalnya bilanglah rhythmnya dia cuma pakai crunch, dia bikin solo, tapi solonya supaya kedengeran dan gendut, berarti dia harus pakai 2 booster, gain boost dan volume boost. Pre-nya ada, post-nya ada, gitu. Kebetulan di sini mungkin bisa saya contohin lah sedikit lah ya konsepnya pre dan post tadi. Walaupun kebetulan nggak ada pedal pre boost, tapi
kompresor pun sendiri bisa dijadikan sebagai pengganti untuk rebus sebenarnya gitu. Let's say misalnya anggaplah demo. nah, misalnya ini sound rhythmnya segini. Nah, kayak tadi saya bilang, misalnya yang inti pertama yang kita butuhin ya hanya volume boost. Kebetulan di sini di posnya saya ada pakai yang namanya Bright Eye. Ini transparent boost, jadi dia hanya ngangkat volume aja. Ketika solo ini kita injak. Volumenya akan cuma besar. Nah, kalau misalnya pure volume, tapi kalau misalnya kita butuh yang coloring, tadi kan saya juga sempat bilang, saya pakainya EP booster karena dia lumayan colornya lumayan suka. Selera. Secara selera ya. Jadi itu hitam ketika di solo lebih hangat ya, Kalau misalnya mau supaya lebih kenceng ya hidupin dua-duanya. Di-cut bright itu di-cut ya? Ya, si EP itu seperti nge-cut presence-nya, mid sama low-nya agak sedikit naik. Nah, terus ini kan semua post boost. Kalau pre-boost, sebentar saya kasih contoh di kondisi anggaplah kan tadi saya bilang bisa pakai kompresor. Ini sekarang ritmenya ini segini posisinya. Pre-boost saya pakai kompresor, begitu dia diinjak, beda kan gainnya. Kayak ada headphone gitu. Iya, beda kan? Gainnya nambah. Ini yang pre-boost. Ini bisa pakai, ini boleh pakai kompresor, boleh pakai pedal booster, boleh pakai pedal drive. Yang kan ada low drive atau medium drive kayak mungkin kayak TS atau clone ya kayak gitu. Itu tujuannya ya pre-boost tadi untuk nge-boost gain, untuk naikin gain. Atau komputer. Atau kompresor. Oke, jadi misalnya kalau ini dibahas nih, atau kalian selesai nih, belum lagi kalau kita menyesuaikan ke karakter, selera, iya, enggak awal, udah, betul. Akhirnya jual, endingnya jual beli, boleh ini berapa? Itu bahaya. Saya bisa dukung teman dulu. Oke lah, untuk biar kita dengar demo dulu ya. Ya, demo. Enggak tadi main. Main apa? Oke, mantap. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan apa tentang gitar, tulis di kolom komen ya. Mana kolomnya? Ada di bawah sini ini. Ruan. Sama kalau mau tahu selanjutnya tinggal like aja. Like yang banyak ya. 2,5 juta lah cukup buat kita ya. Cukup. Kita berapa kali ya? 16 kali cukup. Like kita tekan dulu. Nah, yang penting harus ditontonnya lebih panjang sekali. Oke. Aja teman-teman nonton. Teman kakek nenek yang semua ngerti gitar. Gini. Ya.